Kota Palu, Sulawesi Tengah kemarin diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,7. Guncangan gempa membuat warga panik berhamburan. Ratusan siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara kelulusan sebuah sekolah berhamburan panik saat gempa mengguncang. Di lokasi lain, warga panik berhamburan keluar dari rumah dan berusaha menuju dataran tinggi setelah mendengar kabar air laut surut. Tenaga medis, pasien, dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri keluar dari RSUD Sulawesi Barat menuju area terbuka setelah gempa mengguncang. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, namun dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Barat. Gempa di kedalaman 10 km merupakan gempa dangkal tidak berpotensi tsunami. Gempa diakibatkan pergerakan sesar sausu. Tim kontributor iNews melaporkan. Siapa namamu? Nama lu? Nama lu? Nama lu? Dua orang pelaku pengeroyokan hingga tewas terhadap seorang pelajar di depan stasiun Grogol, Jakarta Barat akhirnya ditangkap. Kakak dan R, 17 tahun, ditangkap di sebuah kamar indekos di kawasan Palmerah setelah sempat berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebuah senjata tajam jenis kelewang dan baju korban. Diketahui sebelumnya korban diserang pelaku saat menuju sebuah warung kopi bersama seorang temannya. Korban yang bersimbah darah sempat dirawat di rumah sakit dan di rumah selama 1 minggu. Namun usai kondisinya yang terus menurun, korban menghembuskan napas terakhirnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kamera warga merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang ojek online di kawasan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Ojol ini terus menjadi sasaran amuk lantaran dituduh mencuri ponsel. Warga dan pengguna jalan pun tak mampu melerai aksi penganiayaan. Lantaran tak terbukti, sang ojol yang menjadi korban pun melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Polisi pun kini telah menerima laporan korban, sementara terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Bojong Sari. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Viral seorang peserta melakukan atraksi sembur api dengan menyemburkan cairan ke arah nyala obor yang dibawanya. Kobaran api besar pun muncul dan sempat menjadi tontonan warga. Namun, hanya dalam hitungan detik, api berbalik menyambar wajah korban. Membakar bagian kepala dan wajah membuat suasana yang semula meriah dipadati ribuan warga berubah menjadi panik. Sejumlah peserta dan warga yang berada di lokasi berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya agar kobaran api tidak semakin membesar. Saat ini korban Wawan menjalani perawatan intensif di RSUD Bayu Asih Purwakarta karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab insiden tersebut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pria ini tak kuasa menahan tangis melihat putri kesayangannya tergeletak tak bernyawa di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa naas tersebut terjadi saat korban yang bernama Nabila, warga Rawalele, Kalideres ini dibonceng ayahnya menuju Grogol. Di lampu merah Cengkareng, sepeda motor berhenti di sisi kiri truk. Naas saat lampu hijau, sopir tak melihat kendaraan korban hingga akhirnya terjatuh dan terlindas. Sopir truk sempat melarikan diri namun ia dikejar dan ditangkap warga. Oh, motornya terlalu mepet atau gimana, Pak? Ya bisa jadi kalau mepet motornya. Oh, motornya terlalu mepet ya? Yang kelindas itu penumpangnya atau gimana, Pak? Itu anak sama bapak. Oh, anak sama bapak. Oh, des kontainer. Itu dari mepet dari depan, belakang dan sebelah belakang kalau itu. Oh. Selanjutnya sopir truk diamankan unit lalu lintas Polsek Cengkareng. Sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa nekat menyatroni rumah mewah yang sudah tidak berpenghuni. Seorang pria berambut gondrong babak belur dihajar warga di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, warga tangkap 3 pencuri sepeda motor yang kerap mengancam korbannya menggunakan senjata mirip airsoft gun. Pria ini meringis ketakutan memohon agar dilepaskan saat akan dibawa ke Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Sementara separuh wajahnya sudah babak belur setelah dihajar warga. Pria berinisial FE, 43 tahun ini dikenal sebagai Garong Gondrong, tertangkap basah saat menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Kebon Sirih. Ia melompat pagar samping, kemudian masuk ke salah satu gudang di bagian belakang mengincar kabel. Pencurian kabel yang kita amankan adalah kabel-kabel yang dicuri, kemudian ada gergaji besi, kemudian sarung tangan karet. Itu rumah kosong yang dijaga, oleh security. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Unit Jatan-Ras Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap 3 pencuri sepeda motor yang terjadi di sebuah perumahan di Kabupaten Bekasi. Dalam aksinya, pelaku kerap menggunakan senjata airsoft gun untuk menakuti korban. Kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan pencurian yang terjadi pada 29 April 2026. Berbekal hasil olah TKP dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi 1 pelaku di wilayah Klari, Karawang. 2 pelaku lain ditangkap di wilayah Cikarang Utara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Jadi modusnya itu mereka melihat kendaraan yang ada di pinggir jalan maupun yang ada dalam rumah, kemudian dengan menggunakan kunci T, mereka merusak mata kunci, kemudian mereka mengambil kendaraan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Judaidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria terekam melecehkan seekor anjing Pomeranian di tempat bermain anjing di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mirisnya, aksi bejat pelaku ini dilakukan di tengah ramainya pengunjung. Inilah video amatir saat seorang pria melakukan pelecehan seksual terhadap seekor anjing milik sebuah kafe tempat bermain anjing di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Terlihat pelaku OWL bermain bersama anjing jenis Pomeranian sambil mengeluarkan alat kelaminnya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi saat kafe tempat bermain anjing ini sedang ramai pengunjung. Video ini pun viral hingga menuai kecaman warganet. Menurut pihak pengelola, pelaku merupakan pelanggan lama yang sering datang ke tempat tersebut untuk bermain bersama hewan-hewan. Dia pas lagi melakukan itu langsung saya rekam pakai handphone saya sendiri gitu, dan itu terlihat jelas. Itu kejadiannya kurang lebih seperti itu. Dia datang sendiri, jadi kebetulan kalau pelaku itu merupakan customer reguler kita, itu dia sudah beberapa tahun ini memang sering kesini, betul. Akibat peristiwa ini, anjing Pomeranian berusia 4 tahun mengalami trauma berat hingga berat badannya turun drastis. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, warga Lampung Timur, Lampung digegerkan dengan penemuan kantung kresek berisikan sesosok bayi. Tali plasenta dan juga ari-arinya masih menempel di bayi berjenis kelamin perempuan itu. Allah. Warga desa Terbanggi, Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur digegerkan penemuan sesosok bayi di dalam kantung kresek. Penemuan berawal dari kecurigaan pemilik rumah yang mendengar suara tangisan samar di pintu belakang. Saat diperiksa, bayi berjenis kelamin perempuan ini masih memiliki tali plasenta dan ari-ari. Ia diduga baru saja dilahirkan ibunya 1 jam sebelum ditemukan warga. Beruntung meski sempat dikerubungi semut, bayi ini dinyatakan dalam keadaan sehat.
Nah, dia dengar ada suara bayi, lari dia orang ke saya. Dia bilang, "Bu, kayak di belakang pintu kita kayak ada suara bayi." Aku lari, aku buka, ternyata di situ ada plastik warna merah. Jadi dia dimasukin ke dalam plastik. Kemudian digendong, diambil sama ibuku, dibuka ternyata bayi. Peristiwa penemuan bayi ini telah dilaporkan warga ke pihak kepolisian Mapolres Lampung Timur. Polisi saat ini pun sedang memburu orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto Ainus melaporkan. Aksi seorang pemuda di kota Manado menghebohkan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan. Pemuda tersebut mengamuk sambil membawa senjata tajam. Heboh, seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam di sebuah pusat perbelanjaan di Manado, Sulawesi Utara. Aksinya sempat membuat pengunjung dan pegawai panik. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Sementara sejumlah petugas keamanan berupaya menangkap pemuda itu. Ia sempat menolak saat hendak diamankan petugas. Namun karena kalah jumlah, pria itu akhirnya bisa dilumpuhkan. Ia sempat diamuk massa sebelum dibawa ke Mapolres Manado. Setelah diinterogasi, ternyata pembuat onar tersebut diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi kemudian menyerahkannya ke Satuan Polisi Pamung Praja untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratu Bungsyang Kalase. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi Ayus melaporkan. Kota Palu, Sulawesi Tengah kemarin diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,7. Guncangan gempa membuat warga panik berhamburan. Ratusan siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara kelulusan sebuah sekolah berhamburan panik saat gempa mengguncang. Di lokasi lain, warga panik berhamburan keluar dari rumah dan berusaha menuju dataran tinggi setelah mendengar kabar air laut surut. Tenaga medis, pasien, dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri keluar dari RSUD Sulawesi Barat menuju area terbuka setelah gempa mengguncang. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, namun dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Barat. Gempa di kedalaman 10 km merupakan gempa dangkal tidak berpotensi tsunami. Gempa diakibatkan pergerakan sesar Sausu. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok hendak mencuri sepeda motor di minimarket. Seorang pria mencoba kabur dan menembak warga dengan senjata api. Pelaku akhirnya ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Warga melapiskan emosi kepada seorang pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor di area parkir minimarket di Jalan Pangeran Antasari, Palembang, Sumatera Selatan. Amarah warga memuncak karena pelaku sempat melawan dan melepaskan tembakan yang mengakibatkan seorang warga terluka. Pelaku juga sempat melukai seorang warga menggunakan senjata tajam serta melepaskan tembakan ke udara. Setelah terkepung dan kehabisan ruang gerak, pelaku akhirnya ditangkap warga dan dibawa ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis atas luka tembak yang dialaminya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat tengah bermain ponsel bersama 5 rekannya di pos kamling. Meski sempat dikejar, 2 pelaku ini berhasil kabur. Asik bermain ponsel bersama teman-temannya, seorang bocah 14 tahun jadi korban jamret di sebuah pos kamling di perumahan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pria berboncengan sepeda motor merampas ponsel korban kemudian tancap gas. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya, namun kedua pelaku berhasil kabur. Pelaku diduga telah mengincar korban yang sedang menggunakan ponsel di tempat terbuka. Setelah diunggah di media sosial, rekaman kamera CCTV ini pun viral. Petugas pun mengimbau agar warga selalu waspada terhadap aksi kejahatan, terutama saat gunakan barang berharga di tempat umum. Sementara korban berharap pelaku dapat segera ditangkap oleh petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, aksi pencurian modus pecah kaca mobil digagalkan juru parkir wanita lansia di Brebes, Jawa Tengah. Uang tunai 3,6 miliar rupiah milik korban selamat dan tidak berpindah tangan. Seorang nasabah bank di kawasan perbankan Jalan Ahmad Yani Brebes nyaris menjadi korban pencurian. Dua orang mengendarai motor memecahkan kaca mobil milik korban dan mau mencuri uang 3,6 miliar rupiah yang ada di dalam kendaraan. Namun aksi pencurian digagalkan oleh wanita lansia juru parkir dan penjual kopi yang berteriak meminta pertolongan saat memergoki pelaku beraksi. Tapi lihat orangnya ke sana dibawa BTN, berdiri dulu. Orang berdiri nggak lama, buat sekali, buat dua kali, rok, katanya pecah kaca mobil. Polisi memburu para pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kepulangan ke tanah air, berbagai cara unik dilakukan jemaah haji Indonesia agar seluruh oleh-oleh bisa ikut terbawa pulang nih. Mulai dari membongkar koper hingga mengenakan pakaian berlapis dilakukan untuk mengurangi beban bagasi. 1, 2, 3, 4, 5, Suasana unik terlihat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi saat proses pemulangan jemaah haji Indonesia. Sejumlah jemaah tampak sibuk mengenakan pakaian berlapis-lapis. Bahkan ada yang memakai hingga 9 lapis baju sekaligus. Cara ini dilakukan untuk menyiasati koper yang sudah penuh oleh berbagai oleh-oleh khas tanah suci, mulai dari kurma, sejadah, tasbih hingga aneka cenderamata untuk keluarga di rumah. pakai baju 9 lapis. Kenapa Bu? Banyak banget pakainya. Karena barang bawaan terlalu banyak, makanya jadi suruh pakai baju berlapis-lapis supaya oleh-oleh biar bawaannya ringan. Cucu ke bagian oleh-oleh nanti, begitu. Masya Allah, panas gak sih Bu? Ya, gerah. Tak hanya memakai baju berlapis, sebagian jemaah juga terpaksa membongkar koper dan menata ulang barang bawaan mereka agar sesuai dengan ketentuan maskapai. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu Siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.